Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Kembali lagi saya Ahmad Amiruddin, SPD MPD, Guru SD Impres Jatia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi tugas modul 1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pengajaran itu bagian daripada pendidikan. Pendidikan adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak agar mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya atau sebagai manusia dan masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtudo, ketika berada di depan, maka hendaklah memberi teladan. Seorang guru harus memberi contoh kepada anak-anak didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, ketika berada di tengah, hendaklah memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, ketika berada di belakang, maka hendaklah memberi dorongan atau dukungan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul 11, pembelajaran yang kami lakukan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran berpusat pada guru dengan banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan pencapaian KKM. Pembelajaran dilakukan dengan berusaha mencapai tujuan KKM tanpa harus memahami karakter murid yang beragam. Kemudian yang ketiga, menilai hanya aspek kognitifnya saja. Menilai murid dari aspek kognitifnya saja. Jika murid sudah mampu menyelesaikan soal baik soal UTS, PTS yang mencapai KKM, maka itu dianggap tuntas. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran berlangsung di ruang kelas. Pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya berlangsung di ruang kelas saja, dengan mengarahkan anak tertib dan diam pada saat proses pembelajaran dimulai. Sebelum mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, selanjutnya peserta didik tidak termotivasi, cenderung diam dan pasif. Peserta didik jika melanggar tata tertib atau tidak mengerjakan tugas biasanya mendapatkan punishment atau hukuman. Peserta didik dinilai dari kemampuan kognitifnya saja dan tidak mementingkan menilai sikap dan karakter anak. Sebelum mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak memperdulikan apakah peserta didik sudah paham dengan materi yang saya ajarkan, karena saya fokus pada ketercapaian materi saja dan kemampuan menyelesaikan soal-soal, dan jika telah mencapai nilai KKM, maka itu sudah dianggap tuntas dan materi kembali dilanjutkan dengan materi berikutnya. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 11? Setelah mempelajari modul 11, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini, khususnya pada pembelajaran di kelas, tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 11 tentang pengerjaan Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran murid tentunya harus berpusat pada murid. Yang kedua, mempelajari karakter murid secara menyeluruh. Yang ketiga, proses pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam kelas dan di luar kelas agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, guru seharusnya sebagai fasilitator pada proses pembelajaran dan ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Selanjutnya, peserta didik diberikan motivasi agar mereka termotivasi belajar. Kemudian menyediakan pemberian hukuman punishment pada murid. Peserta didik penting menilai secara keseluruhan baik kemampuan kognitifnya, karakter sosial dan psikomotornya, serta
bagaimana pemahaman tentang budaya. Merubah perilaku. Pertama, mengemas pembelajaran yang bervariatif, menarik, enak, dan menyenangkan agar motivasi siswa untuk belajar meningkat. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dan melakukan pembelajaran baik di ruang kelas maupun di dalam kelas. Ketiga adalah menuntun dan memberikan kebebasan kepada anak dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang dapat saya segera terapkan pada pembelajaran di kelas, yakni saya segera terapkan pada pembelajaran di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, variatif, enak, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan menggunakan media digital untuk meningkatkan motivasi murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan konsep memerdekakan anak. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntut, tidak lagi menuntut tetapi menuntut murid sesuai minat dan bakatnya. Yang dapat saya segera terapkan pada pelajaran di kelas poin 5, yakni memahami profil dan karakter murid secara keseluruhan, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan dan perbuatan, menciptakan kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama, membangun hubungan yang baik antara guru dengan murid sebagai aspek penanaman budi pekerti. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan penting bukan saja ilmu akademisi, tetapi perlu penanaman karakter. Pendidikan sejatinya berhamba pada murid. Penting penerapan pembelajaran profil pelajar Pancasila dengan pendekatan pembelajaran abad 21. Demikian apa dipaparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.